Hai, pagi. Perkenalkan, saya Putri Ulansari, mahasiswa Telkom University. Kebetulan hari ini aku ada jadwal buat nganterin surat pengantar karena ada tugas akhir buat pengganti company visit ke Bali. Jadi itu kita suruh cari perusahaan sendiri dan kita suruh mewawancarai tentang ini loh sistem informasi akuntansinya. Makanya hari ini aku mau ke sana ngasih surat. Kira-kira boleh nggak ya kita wawancara di sana? Semoga boleh ya. Yuk ikutin. Hai, aku udah sampai di Bang Wonosobo nih. Terus mau nganter surat sama Pak Satpamnya. Ada di sini, cuman nggak ada satpamnya. Jadi aku bingung atau aku harus masuk atau gimana? Ini Pak, ini saya kan mahasiswa Telkom University. Kebetulan dapat tugas akhir suruh wawancara perusahaan itu. Kira-kira bisa nggak ya? Ini ada juga pengantar. Iya, iya bisa. Nanti saya ketemu sama Mas Anta aja. Iya. Ada panggil dulu, tapi nanti ya. Dari Telkom University ya, Iya. yang Putri Wulandari. Nah, ini ada apa ya? Perkenalkan saya mahasiswa dari Telkom University. Kebetulan saya dapat tugas akhir sebagai pengganti company visit ke Bali. Suruh mencari perusahaan sendiri, gitu. Suruh wawancara tentang sistem informasi akuntansinya. Oh gitu. Ya, jadi ini surat pengantarnya kira-kira bisa atau enggak? Ya, nanti ini saya terima dulu. Nanti untuk bisa atau enggaknya kan saya tanyakan. Iya. Tapi kayaknya sih bisa. Nanti bisa. Gitu. Nanti saya tunggu di depan aja. Oh iya. Ya, oke, makasih ya. Oke. Jadi aku suruh nunggu di sini aja nih, nggak jadi nunggu di depan. Kira-kira boleh nggak ya? Kita tunggu aja keputusannya. Semoga sih boleh. Doain ya. Begini Pak, tadi sama direksi sudah diperbolehkan. Nanti langsung aja ikut saya untuk menuju ke atas. Oke, Sudah siap. siap Pak? Siap. Oke. A few minutes later. Jadi ini saya punya beberapa daftar pertanyaan. Terus yang pertama mau tanya tentang proses bisnisnya Bang Wonosobo itu gimana? Proses bisnis. Ya, saya belum bisa menjelaskan secara lengkap sih ya. Jadi ini dibuat santai aja dulu ya. Oke. Jadi kalau proses bisnis di Bang Wonosobo ya, kalau bisnis utama kita ya dari pinjaman, dari kredit. Namanya juga pelanggan, itu lembaga memang menggali dana dan menyalurkan dana ke masyarakat. Kalau di Bang Wonosobo sendiri kan juga ini merupakan perusahaan daerah, Iya. jadi yang milik pemerintah kabupaten. Jadi kita lebih berfokus pada UMKM dan perangkat besar maupun BNI. Kalau dana awalnya terus gimana? Dana awal, kalau itu sih terkait juga sama asal usul Bang Wonosobo ya, tadinya dari Bank Pasar terus ke Bang Wonosobo. Jadi dulu sebelum namanya Bang Wonosobo itu kita punya nama Bank Pasar. Jadi dulu Bank Pasar itu dimaksudkan untuk memberantas rentenir. Jadi Wonosobo kan dulu banyak nih pinjaman-pinjaman yang diperoleh dari rentenir. Nah, dulu dari awalnya Bank Pasar didirikan untuk memberantas rentenir. Jadi bank itu adanya di pasar, masing-masing pasar di Wonosobo. Seiring berkembangnya waktu, terus banknya semakin maju. Di 2006 kalau nggak salah itu juga kita mengalami perubahan sampai di
Terus apa tadi sebenarnya? Proses bisnis tadi udah. Nah, Terus yang kedua itu produk-produk yang dimiliki Bank Wonosobo itu apa aja? produk yang dimiliki Bank Wonosobo banyak sih. Kalau produknya kita kan terbagi dua ya, produk yang kredit sama simpanan. Kalau produk kredit itu ya jadi pernah saya bilang itu produknya ada kredit umum, kredit PNS, kredit perangkat desa, DPR, nah itu semacam itu. Kalau untuk yang simpanan itu kan tabungan sama deposito. Jadi tabungannya ada tabungan masyarakat pasar, simpanan masa depan, sejahtera, terus tabungan arisan, sama deposito jangka. Jadi Bank Wonosobo juga punya beberapa produk. Ini contoh-contohnya itu ada deposito. Kalau ini simpanan ya, tabunganku, tabungan arisan. Ini kalau ikut ini bisa dapat umroh sama Arisan itu bayar per bulan. Jadi kayak apa ya, jangka waktu itu 3 tahun. Per satu kelompok arisan itu isinya 200 orang. Nah itu tiap bulan itu ada konsulan arisan. Itu dapatnya 100 sampai 500 ribu buat yang duduk. Terus juga ada souvenir. Jadi setiap bulan itu kita kayak ngerayain konsulan arisan di gedung gitu. Terus ngundang berapa kelompok gitu. Kalau sekarang sih kayaknya sekitar 15 kelompok, per kelompoknya 200 orang itu diundang dalam satu gedung. Terus nanti kalau udah 3 tahun itu ada hadiah utama, terus sepeda motor sama umroh. Jadi cuma nabung 100 ribu selama 36 bulan atau 3 tahun, nanti bisa dapat seperti itu buat yang beruntung. Ini ada juga, ini sebenarnya ini menanggulangi buat asuransi sih. Kayak Tamara itu kan tabungan masyarakat sejahtera. Itu kalau kita nabung di situ, nanti kalau ada apa-apa kayak kecelakaan atau kematian, uang kita kembali 2 kali lipat atau bahkan 4 kali lipat. Tapi kan nggak ada yang mau kan. Itu kan kayak asuransi kan. Jadi kalau ada yang meninggal atau ada yang kecelakaan, itu dapat 2 kali lipat atau 4 kali lipat. dari jumlah tabungannya. Tapi kan nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau meninggal. Kalau nggak ada yang mau meninggal terus hidup terus dong. Gimana? Ya maksudnya jangan sampai kecelakaan lah atau apa gitu. Ini kalau ini sama pas buat masyarakat pasar. Ini Simapan. Kalau produk tabungannya itu kalau 6 ya? total ada satu lagi simpanan pelajar. Jadi Bank Wonosobo juga ngasih edukasi ke teman-teman yang di sekolah-sekolah SMA, SMP buat nabung. Itu bunganya berapa itu? Kalau kita nggak pakai bunga ataupun administrasi, jadi cuma mengedukasi buat nabung. Jadi cinta menabung. Itu udah banyak nasabahnya? Banyak ribuan. Pelajar ya? Pelajar. Jadi hampir setiap, kita kan punya kantor di masing-masing kecamatan. Jadi setiap kecamatan itu bisa 1000. Jadi kan nggak ada batas umurnya atau gimana? Ada, itu hanya untuk pelajar. Yang penting ada kartu pelajar aja. Nanti kalau udah lulus dari pelajar, nanti kan bisa ganti ke tabungan yang lain. Gitu. Oke, terus yang selanjutnya terus berikutnya mengenai siklus pendapatan atau penerimaan kas dari Bank Wonosobo sendiri itu gimana? Siklus. Kalau kita kan memang utamanya dari pinjaman ya. Jadi siklus pendapatan kita ya dari bunga yang kita berikan. Jadi sama ada yang pinjam ke kita. Itu kalau ini agak beda. Kalau kita tuh pakainya soalnya SAK. Nah kalau ini kan BUMD nih. Kalau BUMD di Wonosobo itu dasar pedoman dari akuntansinya itu standar akuntansi keuangan ETAP. ETAP itu apa ya?
itu standar akuntansi keuangan yang digunakan sini itu standar akuntansi keuangan entitas akuntansi itu akuntabilitas tanpa buku. Itu dari situ berarti mengacu di situ. Iya. Terus penerimaan gasnya. Jadi kalau nanyain tentang akuntansi kita ya kita ngajunya bukan dari IFRS atau dari ya pokoknya dari situ kalau daerah. Karena beda ya. Iya. Terus di situ juga kita kan jasa. Tadinya sebelum tahun berapa ya? Pokoknya dulu pernah kita pakai cash basis. Terus tapi ada perubahan sekarang jadi accrual basis. Kalau siklus pengeluarannya itu gimana? Kalau pengeluaran apa ya? Mungkin gini kalau disambungkan. Jadi kita kredit kan memberikan penggalangan dana ke masyarakat. Terus di situ ada bunga. Bunga itu kalau bisa nanti setiap bulan kan masuk. Itu angsuran. Nah, itu nanti jadi pendapatan bunga, merupakan pendapatan operasional. Terus kalau pengeluaran dari kita juga ada biaya bunga. Jadi kita kan memberikan kredit, tapi kita juga membuat produk tabungan deposito yang kita juga ngasih bunga dong buat yang menyimpan dana di sini. Jadi kalau pendapatannya sama dari kredit atau pendapatan bunga kredit, kalau biayanya biaya bunga deposito atau biaya bunga itu ya salah satunya kayak gitu. Kalau biaya pengeluaran lain sih banyak sih, kayak kita kan juga maintenance, terus maintenance sampah gitu kan juga ada pemberian hadiah. Terus kayak penagihan dana gitu, terus untuk operasional juga nanti buat BPK untuk pengeluaran biaya tenaga kerja. Oh iya. Kalau pendapatan semua bersumber dari pendapatan bunga, pendapatan administrasi, ya itu. Kalau pendapatan lain mungkin dari evaluasi aset atau dari lelang inventaris gitu yang operasional. Kira-kira itu catatan apa aja yang digunakan dalam sistem akuntansi di situ? Catatan Mungkin ada buku jurnal, kalau ada buku yang besar kan, gitu kan ya. biasanya ada pembagiannya itu kayak buku besar pembantu. Iya nggak sih? Iya, kalau itu lengkap lah semua sama kayak di tempat-tempat lain. Cuma ya kalau kita kan ini realnya aja ya, teknisnya ya. Kalau teorinya silahkan disimpulkan sendiri. Kalau realnya kan nasabah bertransaksi menggunakan SIP transaksi. Nah itu kita input kan, ada sistem sendiri. Nah, nanti setelah kita input itu muncul di sistem. Nah itu ada kayak jurnal-jurnal gitu. Nah nanti oleh accounting dari jurnal itu dia membuat kayak buku besar ya, buku besar. Terus nanti ada neraca, terus nanti juga pas akhir bulan kita ada neraca penyesuaian, jurnal penyesuaian itu. Nah terus nanti kalau sudah tanggal 31 kan kita bisa munculin yang namanya neraca. Iya enggak setiap tanggal 31, tapi tiap hari itu pasti ada neraca, laba rugi, arus kasnya juga ini. Kalau CALK kita setahun sekali gitu. Sama ada 6 kan, neraca, terus laba rugi, posisi keuangan, arus kas. Ya kayaknya setahun sekali. Kemudian bagaimana pengendalian internal terkait dengan sistem informasi akuntansi di Bank Wonosobo? Pengendalian internal ya. Kalau di kita sudah terplot sih, jadi dari struktur organisasi itu kalau digital kan terbagi di divisi bisnis
divisi operasional dan ada pengawasan. Jadi di dalam divisi bisnis itu kan mereka yang yang di lapangan, mereka mencari bahan masuk, terus kalau masalah pencatatan itu ada di divisi operasional. Nah, divisi operasional itu di bawahnya sudah ada kakak kepala bagian masing-masing bagian. Jadi ada kepala bagian accounting sendiri juga ada, accounting dan administrasi. Terus ada kepala bagian IT juga ada. Nah, itu kalau pengawasan di accountingnya, kakaknya itu sebagai pengawasan pertama. Jadi kan yang melakukan eksekusi kan stafnya, staf accounting. Nah, yang melakukan otorisasi kan kakaknya. Terus nanti juga diawasi pengawasan kedua kan kepala divisinya. Terus, nah itu kalau udah kepala divisi ini udah mengawasi kan itu ada lagi divisi kepatuhan. Divisi kepatuhan itu kayak preventif. Jadi sebelum dilakukan transaksi di bagian divisi operasional, itu divisi kepatuhan memberikan persetujuan dulu, ini biaya ataupun transaksi ini apakah bisa dilakukan atau tidak, kayak pengecekan lah. Tapi sebelum terjadinya transaksi. Terus selain di kepatuhan, dalam pengawasan juga ada audit internalnya. Nah, kalau audit internal kan after, jadi ketika itu sudah terjadi, terus nanti sebulan sekali pasti kita audit internal, ada temuan di audit internalnya, ya udah itu jadi pengawasan terakhirnya di audit internalnya, membuat laporan dia. Ini cuma segitu aja yang bisa saya tanyakan. Ya mungkin nanti kalau ada sambil jalan atau sambil main ke sini bisa tanya-tanya nanti. Kalau di sini ada audit internal, eksternal. Audit eksternal ya dari eksternal. Dari mana itu? Kalau audit eksternal 2 kali ya dalam setahun. Jadi kemarin ini baru datang. Sebenarnya kalau awal tahun itu diaudit oleh KAP, kantor akuntan publik. Itu kan yang terdaftar di OJK. Kalau kemarin kita diaudit dari KAP Semarang. Terus nanti itu adalah laporan tahun sebelumnya sama 2019 kemarin yang diaudit. Terus nanti pada bulan September mendekati akhir tahun itu ada audit internal dari OJK. Dari OJK itu? Dari OJK. Ya itu kalau yang baik, kalau gitu makasih ya Mas sudah dikasih kesempatan buat bertanya-tanya sekilas tentang sistem akuntansi di sini. Jadi ya sudah. Ya sudah. Di sana ada coba nih guys, kita tanya-tanya yuk. Permisi Bu. Permisi Mbak, boleh tanya sebelah? Iya. Ini banyak sih mau nabung atau mau gimana? Ini mau nabung, boleh tahu rekening apa aja di sini? Kebetulan ini aku punya tabunganku sama Ini utama boleh diisi nggak? Jadi dia punya rekening tabunganku sama pas yang tadi udah dijelaskan sama Mas Alfa di atas. Gitu ya. Terus kira-kira mau nabung berapa nih? yang banyak ya. Ya kalau gitu makasih ya Mbak ya udah sama-sama berbincang ya. Mari. Makasih ya Mas tadi udah dipersilakan berbincang-bincang mewawancarai bagian akuntansi. Iya, sama. Kalau gitu saya pamit dulu. Makasih. Mari. Semoga sukses. Amin. Udah selesai nih aku wawancaranya. Baik banget pokoknya deh staff-staff di sini. Jadi kalian kalau mau nabung di tabungan Wonosobo, oke?